Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tukang Serabutan ya. Dan kali ini saya akan memperlihatkan di belakang saya ini ada mesin dongfeng ya, yang biasa saya gunakan. Tujuannya kenapa saya membuat video ini? Rencananya saya akan menyalakan ya, buat perbandingan di antara kemampuan dompeng ini dan juga mesin genset bensin yang biasa saya pakai, supaya kalian tahu seberapa kemampuan dompeng ini jika dibandingkan dengan genset bensin ya. Rencananya itu mau buat perbandingan, tapi kali ini kayaknya saya tidak bisa menyalakan dikarenakan ini masih ada yang perlu diperbaiki ya. Ini adalah dongfeng berukuran 8 PK dan saya menggunakan gulungan generatornya ini dinamo 3000 atau 3 kilo ya. Jadi ini mau saya perbaiki dulu sebelum pengetesan atau perbandingan ya. Di sini ada kerusakan airnya ini merembes. Kalau kita nyalakan, kalau nggak dinyalakan dia nggak keluar ya, tapi kalau pas mesinnya nyala dia airnya keluar dari sini. Saya juga belum tahu bisa diperbaiki apa enggak ya, coba nanti saya perbaiki. Kita lem kembali dikarenakan baut yang di dalam sana dia itu dol. Kalau untuk sirkulasinya sendiri ini saya bikin sendiri ya, ini saya bikin sendiri. Kita pakai plat bekas, cuman ini agak ketipisan ya, harusnya tebal. Sebenarnya kalau beli di toko itu ada, cuman kebetulan kemarin saya lihat nggak ada yang ukuran ini. Jadi hitung-hitung buat berkreatif ya, kecil-kecilan saya mencoba membuat ini dengan plat bekas menggunakan pipa setengah in. Jadi ini saya bor, baru saya las pakai pipa ini keduanya, yang satu untuk masuk, yang satu untuk keluar. Kalau yang ini sudah saya tutup. Nah, untuk siputnya sendiri saya pakai ini kemarin, ini masih belum lama ya, pakai yang NP. Ini masih, jadi kendalanya ini cuma di airnya saja, ini bocor. Jadi kalau kita nyalain itu airnya bisa banyak berkurang ya. Saya menggunakan ember ini saja karena penggunaan mesin ini tergolong cukup sedikit saja ya, perlu paling sebentar ya, nggak terlalu begitu panas ya, cuma untuk pengelasan. Kadang kalau kita menggerenda kita masih bisa pakai genset ataupun gerenda baterai. Ini saya bikin tinggi seperti ini tujuannya untuk memudahkan ketika saya menghidupkan ya. Jadi kita bisa sambil berdiri menghidupkan. Tapi kelemahannya ini, airnya ini serasa kurang lancar kalau baru kalau mesin baru dinyalain. Ini mesti kita pancing dulu. Rencananya kalau saya besok sempet ya, mau saya turunkan saja, ini nggak menggunakan roda seperti ini. Ini saya modifikasi sendiri ya, rodanya pakai roda Arco. Nah, ini tinggi, dan tentunya kalian sudah tahu ya kalau generator yang 3000 ini, kalau ini kata yang punya dulu saya belikan second ya, katanya sih ini bagus, yang bagus ya, jadi dia real 3000. Tapi pas saya coba ternyata memang lumayan bagus, kuat ya.
Kalau cuma untuk menggerinda, mengebor itu sudah berlebih-lebih tenaganya ya. Jadi kita cuma pakai langsam kecil saja sudah menyala. Terus untuk pulinya sendiri ya, kemarin pas baru pakai ini dulu ya, udah lama ya, saya hanya menggunakan puli yang sangat kecil sekali ini. Jadi kalau buat ngegrenda ngebor itu memang mesinnya halus, jadi bunyinya halus. Terus kita cek voltasenya, kita sudah dapat 220 itu. Tapi ternyata pas saya gunakan untuk mengelas nggak kuat, akhirnya saya berganti pakai ini agak besar lagi. Ini mungkin 3 in ya. Ini sampai apa, ini pecah karena kemarin ini keras sekali saya buka pakai tracker madein sendiri ya. Ini saya bikin sendiri sampai ini bengkok-bengkok, platnya saya dobelin begini. Pas belum didobelin ini nggak kuat, akhirnya saya dobel dan akhirnya kuat walaupun ini sampai pecah-pecah ya. Dan ternyata setelah saya pakai ini masih kurang sedikit, jadi sudah kuat buat ngelas, tapi saya rasa masih bisa dibesarin lagi. Dan akhirnya saya pakai yang ini, mungkin 4 in ya. Pakai yang 4 in ini sudah bisa buat ngelas, sampai kita mulai dari kawat kecil sampai 2,6 itu sudah bisa. Ini knalpotnya sudah patah, saya kira nggak bisa dilas, saya coba las ternyata bisa ya. Ini saya pakai ini dia pulinya. Oh iya, sedikit pemberitahuan ya saya buat kalian, kalau kalian mau mengganti puli ini, setelah ini dilepas kalian mau ganti, perlu diperhatikan bahwa lubangnya ini dia pas apa enggak, sama apa enggak. Maksudnya dalam artian dia memang ukurannya segitu, tapi namanya bikinan pabrik, dia kadang ada yang sangat seret sekali, sepan seperti ini kemarin. Kalau yang ini pas, kita masukin dorong pakai palu pelan-pelan aja bisa. Tapi kalau ini dia tuh nggak bisa masuk semua. Ternyata sudah saya gerinda, sudah saya kasih oli, ternyata memang dia bikinan pabriknya itu memang terlalu seret gitu. Udah kita masangnya susah, keras, lebih-lebih kita melepasnya sangat keras lagi. Sampai ini saya bikin ini ya, tracker ini bikinan sendiri. Nah pas saya beli lagi yang ini, ternyata sebelum dipalu memang dia tuh seharusnya sudah masuk ya. Jadi sebenarnya puli ini nggak terlalu nggak terlalu keras, nggak terlalu seret maksudnya, karena dia kan sudah ada ini apa namanya ini, udah ada cangkolannya ini, jadi kuat. Daripada yang terlalu kuat nanti masukinnya aja susah, belum lagi pas melepasnya. Itu aja menurut saya. Jadi kalau mau ganti puli mesti perhatiin dulu dia sudah pas apa belum lubangnya, maksudnya udah nggak terlalu longgar dan juga nggak terlalu sepan. Kalau lihat ukurannya udah bener ini 32, tapi nyatanya pas dipasang ini masih gesek, ini masih dikikir dulu. Itu rencananya nanti ya, setelah ini ya, nanti mau saya videoin, saya mau nyalain biar kalian tahu sebenarnya dompeng segini kecil bisa buat apa aja sih. Nanti bisa kita lihat sama-sama ya hasilnya. Dompeng sekecil ini kalau di saya ini ternyata sudah bisa buat ngelas. Itu aja jawabannya. Kalau untuk lebih detailnya besok di lain waktu kita saksikan sama-sama ya, tentang gimana kita
Bandingin ini sama genset bensin itu yang 2500 watt, saya pakai ini. Tujuannya saya menjelaskan video ini adalah untuk ya memberikan pengalaman ya, siapa tahu teman-teman kita ada yang sudah punya ini, mau buat ngelas takut nggak kuat apa gimana, pulinya yang berapa ukurannya, kan nggak tahu apa yang mungkin yang belum beli sebelum terlanjur bisa lihat di penjelasan saya ini. Kalau sebenarnya kalau belum terlanjur beli, apalagi bengkelnya agak lumayan besar ya pengelasannya, itu ya bagusnya yang lebih besar dari ini, yang 10 apa 12 PK ya. Tapi kalau yang sudah punya ini ataupun ada orang jual secondan, mungkin budgetnya minim ya, kalau ini sudah bisa dipakai buat ngelas. Kalau kita nanya di toko itu pasti jawabannya nggak bisa. Kalau kita nanya, mas saya mau beli dongpeng buat ngelas 8 PK, pasti nggak dikasih, pasti bilangnya wah kekecilan mas, nggak kuat ini. Saya aja beli ini katanya buat apa ya, buat ngelas, wah kekecilan, saya biarin aja beli, saya kan mau bereksperimen gitu kan, mau coba-coba kuat apa enggak gitu. Ternyata kuat. Cuman kalau mau lebih kuat lagi tuh kita harus ya, kalau mau kuat ya yang namanya orang ya, yang kalau mau sempurna ya beli yang besar 12 atau 16 itu emang. Cuman ini kan bukan pembahasan tentang mana yang paling bagus ya, cuman ini pembahasan tentang seberapa kemampuan mesin dongpeng solar sekecil ini ya. Jadi kalau kita sudah punya ini kira-kira bisa buat apa gitu kan. Nah, melalui penjelasan saya ternyata kalau mesin sekecil ini ternyata sudah bisa buat ngelas. Apalagi kalau saya cuma pengelasan apa ya, pengelasan kecil ya, pemakaiannya nggak terlalu kontinu ya, paling kadang bikin apalah itu, ngelas-ngelas ringan-ringan saja ya. Jadi malah kadang nggak saya pakai genset bensin, itu aja sudah cukup. Oke, cukup sekian dari saya ya, sedikit penjelasan tentang ini. Jadi intinya pertanyaan kalau mesin sekecil ini bisa buat apa gitu ya, jawabannya adalah ini bisa buat mengelas, menggerendah dan sebagainya gitu ya. Ini karena nggak bisa dinyalain karena mesti dibongkar dulu ya, diganti bautnya. Jadi di lain kesempatan saya videokan lagi. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.